pernahkah kamu merasa seperti sedang diawasi? Atau mendengar suara langkah kaki di tengah malam, padahal kamu sendirian? Kadang, hal-hal tak masuk akal terjadi tanpa bisa dijelaskan. Bukan sekadar bayangan, bukan cuma mimpi buruk, tapi sesuatu yang benar-benar ada, tersembunyi di balik gelapnya malam. Malam ini, aku akan membawamu menyusuri kisah yang tidak semua orang berani dengar sampai habis. Sebuah cerita yang akan membuatmu berpikir dua kali sebelum mematikan lampu kamar. Kisah penggali kubur di TPU di kota besar. Pak Karno, usianya sudah menginjak kepala 5, tapi badannya masih tegap, otot-ototnya lihat seperti akar beringin tua. Rambutnya memutih di sana-sini, kontras dengan kulitnya yang legam terbakar matahari dan debu tanah pemakaman. Sudah 1/4 abad lebih ia menghabiskan malam-malamnya di TPU, di daerah selatan. Sejak muda, ia sudah akrab dengan cangkul, sekop, dan bau tanah basah yang bercampur aroma kembang melati dari taburan di atas pusara. Baginya, pemakaman bukan tempat angker, melainkan ladang rezeki yang tak pernah kering. Setiap hari, selalu ada saja yang pulang ke pangkuan bumi, dan disitulah Pak Karno punya peran. Rumahnya sederhana, tak jauh dari gerbang pemakaman. Hanya sebuah gubuk kecil berdinding papan, beratapkan seng, yang ia bangun sendiri dengan sisa-sisa kayu dari proyek bangunan. Di sana, ia tinggal bersama Bu Lastri, istrinya yang setia, dan si bungsu, Rina, yang masih duduk di bangku SMP. Anak-anaknya yang lain sudah berkeluarga, merantau ke kota lain mencari penghidupan yang lebih layak. Pak Karno tak pernah mengeluh. Baginya, hidup itu seperti menggali kubur, kadang mudah, kadang sulit, tapi yang penting terus dikerjakan sampai selesai. Rutinitas Pak Karno selalu sama. Maghrib tiba, ia sudah siap dengan peralatan kerjanya. Cangkul tajam, sekop kokoh, senter kepala, dan sebotol air putih. Ia akan berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang gelap, diapit nisan-nisan yang berjajar rapi, menuju pos jaga di tengah pemakaman. Di sana, ia akan bertemu dengan Pak Budi, penjaga makam yang juga sudah sepuh, dan beberapa rekan penggali kubur lainnya. Mereka akan berbagi cerita, secangkir kopi pahit, dan sesekali rokok kretek yang mengepulkan asap tipis di dinginnya malam. Biasanya, pekerjaan menggali kubur dimulai setelah Isya. Tergantung berapa banyak jenazah yang akan dimakamkan hari itu. Kadang hanya 1, kadang bisa sampai 3 atau 4. Pak Karno selalu memilih lokasi yang sudah ditentukan oleh petugas pemakaman. Ia akan menandai tanah, lalu mulai mengayunkan cangkulnya. Suara cangkul yang beradu dengan tanah, gemerisik daun-daun kering yang tertiup angin malam, dan sesekali lolongan anjing liar dari kejauhan, adalah melodi yang akrab di telinganya. Ia tak pernah merasa takut. Baginya, yang mati itu sudah tenang, yang perlu ditakuti justru yang masih hidup. Namun, belakangan ini, ada yang berbeda. Beberapa kali, Pak Karno merasa ada yang mengawasinya. Bukan dari rekan-rekannya, bukan pula dari keluarga jenazah yang kadang masih menunggu di kejauhan. Ini perasaan yang lain, seperti sepasang mata tak terlihat yang menatap tajam dari balik kegelapan. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya kelelahan atau imajinasinya saja. Tapi perasaan itu semakin kuat, semakin nyata, seolah ada sesuatu yang ingin berkomunikasi dengannya dari alam lain. Dan malam itu, perasaan itu berubah menjadi kenyataan yang tak bisa lagi ia sangkal. Malam itu, hujan rintik-rintik baru saja reda. Udara dingin menusuk tulang, membawa serta aroma tanah basah yang pekat. Pak Karno mendapat tugas menggali makam untuk seorang anak kecil yang meninggal mendadak. Lokasinya agak terpencil, di bawah pohon kamboja tua yang dahannya menjuntai rendah, seolah ikut berduka. Biasanya, menggali makam anak kecil tidak terlalu sulit, karena ukurannya yang tidak terlalu dalam. Tapi malam itu, entah kenapa, cangkul Pak Karno terasa berat sekali. Setiap kali cangkulnya menghantam tanah, bukan suara gembur yang terdengar, melainkan seperti membentur sesuatu yang keras.
Awalnya ia mengira itu akar pohon, tapi setelah beberapa kali mencoba, ia yakin bukan. Tanah di bawah sana terasa padat, seolah menolak untuk digali. Keringat mulai membasahi dahinya, bukan karena lelah, tapi karena perasaan aneh yang merayapi. Ia menyalakan senter kepalanya, menyorot ke dalam lubang yang baru sedikit terbentuk. Tak ada apa-apa, hanya tanah hitam pekat. Pak Karno mencoba lagi, kali ini dengan tenaga penuh. BUGH. Suara benturan itu lebih keras dari sebelumnya. Kali ini, ia merasakan getaran aneh dari gagang cangkulnya, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Jantungnya berdebar lebih cepat. Ia bukan orang penakut, tapi pengalaman puluhan tahun di pemakaman membuatnya tahu, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ada apa, Pak Karno? Suara Pak Budi tiba-tiba terdengar dari belakang, membuat Pak Karno sedikit terlonjak. Pak Budi membawa termos kopi dan beberapa potong singkong rebus. Kok berhenti? Tanyanya lagi, sambil meletakkan termos di tanah. Pak Karno menggeleng. Tanahnya aneh, Pak Budi. Keras sekali, seperti ada yang menahan. Ia menunjuk ke dalam lubang. Pak Budi mendekat, menyalakan senternya sendiri, dan ikut menyorot ke dalam. Ia mengernyitkan dahi. Aneh juga ya, gumam Pak Budi. Biasanya tanah di sini gembur. Coba saya bantu. Pak Budi mengambil sekop, mencoba menusukkannya ke tanah di dasar lubang. Sekopnya memantul, tak bisa menembus. Keduanya saling pandang. Ada ketidaknyamanan yang sama di mata mereka. Mungkin kita pindah saja, Pak Budi, usul Pak Karno. Masih ada tempat lain yang kosong. Pak Budi mengangguk setuju. Mereka berdua memutuskan untuk mencari lokasi lain yang lebih mudah digali. Setelah menemukan tempat baru, pekerjaan berjalan lancar. Tanah gembur, dan tak lama kemudian, lubang makam sudah siap. Tapi insiden di bawah pohon Kamboja tua itu membekas di benak Pak Karno. Itu adalah awal dari serangkaian kejadian aneh yang akan mengubah pandangannya tentang TPU, dan tentang kematian itu sendiri. Sejak malam itu, suasana di TPU terasa berbeda bagi Pak Karno. Bukan hanya soal tanah yang menolak digali, tapi juga hal-hal kecil yang mulai mengusik ketenangannya. Suatu malam, saat ia sedang beristirahat di pos jaga, ia mendengar suara tangisan samar dari arah makam tua. Tangisan itu terdengar seperti anak kecil, lirih namun jelas di tengah keheningan malam. Pak Karno mencoba mencari sumber suara, menyusuri lorong-lorong nisan dengan senter di tangan, tapi suara itu selalu menghilang setiap kali ia mendekat, hanya menyisakan desiran angin yang membawa hawa dingin. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang merapikan gundukan tanah di sebuah makam yang baru selesai digali, ia melihat bayangan hitam melintas di ujung matanya. Bayangan itu tinggi, kurus, dan bergerak sangat cepat, seolah melayang di antara pohon-pohon Kamboja. Pak Karno menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa. Hanya gelap dan siluet nisan-nisan yang menjulang. Ia mengusap matanya, berpikir mungkin ia terlalu lelah. Tapi bayangan itu muncul lagi, di tempat yang berbeda, dan kali ini ia yakin itu bukan ilusi. Yang paling mengganggu adalah ketika ia mulai menemukan benda-benda aneh di sekitar area kerjanya. Pernah suatu kali, ia meninggalkan cangkulnya di samping lubang yang sedang ia gali untuk mengambil minum. Ketika kembali, cangkulnya sudah berpindah tempat, tergeletak beberapa meter dari posisi semula, seolah ada yang sengaja memindahkannya. Kejadian serupa terulang beberapa kali. Sekopnya, senternya, bahkan botol minumnya, seringkali ditemukan di tempat yang tidak seharusnya. Pak Karno mulai merasa tidak sendirian di sana. Pak Budi, penjaga makam, juga mulai menyadari perubahan pada Pak Karno. Wajahnya terlihat lebih pucat, matanya seringkali memerah karena kurang tidur. Ada apa, Karno? Kau terlihat tidak enak badan, tegur Pak Budi suatu pagi. Pak Karno hanya menggeleng, enggan bercerita. Ia takut dianggap gila, atau lebih buruk, dianggap menakut-nakuti. Tapi ia tahu,
Ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, saat ia sedang menggali makam di area yang agak jauh dari pos jaga, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk kulitnya, padahal malam itu tidak terlalu berangin. Bulu kuduknya merinding. Ia mendongak, dan di antara celah-celah dedaunan pohon beringin tua, ia melihat sepasang mata merah menyala menatapnya tajam. Mata itu besar, tanpa kelopak, dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Pak Karno terpaku, cangkulnya jatuh dari genggamannya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan intens, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Ketakutan yang luar biasa mencengkeramnya. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar bayangan atau suara. Ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang ingin berinteraksi dengannya. Dan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Sepasang mata merah menyala itu terus menatap Pak Karno, tanpa berkedip. Jantung Pak Karno berdetak kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, meskipun udara malam itu terasa sangat dingin. Ia mencoba menggerakkan kakinya, ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku, terpaku di tempat. Sosok itu perlahan mulai bergerak, turun dari pohon beringin, melayang tanpa suara mendekati Pak Karno. Semakin dekat, semakin jelas ia melihat wujudnya. Bukan hantu berwujud pocong atau kuntilanak seperti yang sering diceritakan orang. Ini adalah sosok tinggi kurus, kulitnya pucat pasi, dengan rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Yang paling mengerikan adalah matanya yang merah menyala itu, seolah memancarkan kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya. Tidak ada suara, tidak ada gerakan yang mengancam, hanya tatapan mata merah itu yang terus menusuk. Pak Karno memberanikan diri, mencoba berbicara. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku, tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri. Sosok itu tidak menjawab, tapi tiba-tiba, sebuah suara lirih, seperti bisikan angin yang membawa duka, terdengar di telinga Pak Karno. Suara itu bukan suara manusia, melainkan seperti kumpulan rintihan yang membentuk kata-kata. Aku terperangkap, bisik suara itu, terdengar sangat dekat, seolah langsung di dalam benaknya. Pak Karno terkejut. Terperangkap? Di mana? Ia melihat sekeliling, mencari petunjuk. Matanya tertuju pada sebuah nisan tua yang sudah miring, tak jauh dari tempatnya berdiri. Nisan itu terlihat sangat usang, lumut tebal menutupi sebagian besar tulisannya. Ia tak pernah memperhatikan nisan itu sebelumnya. Sosok itu mengikuti arah pandangannya, lalu mengangguk pelan, seolah membenarkan dugaannya. Makam itu menolakku, bisik suara itu lagi, kali ini lebih jelas, lebih menyayat hati. Pak Karno teringat insiden beberapa malam lalu, saat ia kesulitan menggali makam di bawah pohon Kamboja tua. Apakah ini ada hubungannya? Ia menatap sosok itu, mencoba memahami. Kau yang ada di makam itu, tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Sosok itu mengangguk lagi. Aku ingin pulang, bisiknya, dan kali ini, Pak Karno melihat setetes air mata merah mengalir dari mata sosok itu. Air mata darah. Pak Karno merasa iba. Ia adalah penggali kubur, pekerjaannya adalah mengantarkan yang mati ke tempat peristirahatan terakhir mereka. Jika ada arwah yang terperangkap, ia merasa bertanggung jawab. Apa yang harus kulakukan, tanya Pak Karno, memberanikan diri. Sosok itu mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk ke arah nisan tua itu, lalu ke arah tanah di bawahnya. Gali aku, bisiknya. Pak Karno mengerti. Sosok ini ingin ia menggali makamnya, makam yang dulu menolak untuk digali. Ia mengambil cangkulnya yang terjatuh, dan menatap sosok itu sekali lagi. Ketakutannya perlahan berganti dengan rasa tanggung jawab. Ia harus membantu arwah ini menemukan kedamaian. Dengan tekad bulat, Pak Karno mulai mengayunkan cangkulnya ke tanah di dekat nisan tua itu. Kali ini,
ia tidak merasakan perlawanan seperti sebelumnya. Tanah terasa gembur, seolah menyambut ayunan cangkulnya. Sosok mata merah itu masih berdiri di depannya, mengawasi setiap gerakannya, namun tatapannya kini tidak lagi menakutkan, melainkan penuh harap. Pak Karno menggali dengan hati-hati, tak ingin merusak apapun di bawah sana. Ia terus menggali, lebih dalam dari biasanya, sampai cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Bukan tulang, bukan pula peti mati. Itu adalah sebuah kotak kayu kecil yang sudah lapuk, terkubur cukup dalam. Pak Karno membersihkan tanah yang menempel pada kotak itu, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya, ada sebuah boneka kain lusuh yang sudah usang, dan sebuah kalung perak kecil dengan liontin berbentuk hati. Ada secari kertas yang sudah menguning, bertuliskan nama, Anissa, 1970–1975. Pak Karno menatap boneka dan kalung itu, lalu beralih menatap sosok mata merah di depannya. Sosok itu mengangguk, dan bisikan lirih kembali terdengar di benaknya. Boneka itu, kesayanganku, kalung itu, dari ibu. Suara itu kini terdengar lebih jelas, tidak lagi seperti rintihan, melainkan seperti suara anak kecil yang sudah lama tidak berbicara. Pak Karno mengerti. Ini adalah makam Anissa, seorang anak kecil yang meninggal di usia muda. Mungkin boneka dan kalungnya tidak ikut dikuburkan bersamanya, atau mungkin hilang entah kemana. Arwah Anissa terperangkap, tidak bisa tenang karena ada sesuatu yang belum lengkap. Pak Karno mengambil boneka dan kalung itu, lalu dengan hati-hati meletakkannya di dasar lubang yang baru saja ia gali, tepat di samping makam Anissa yang asli. Ia menimbunnya kembali dengan tanah, merapikannya, dan menaburkan bunga melati yang ia petik dari pohon di dekatnya. Setelah selesai, Pak Karno berdiri tegak, menatap nisan Anissa. Sosok mata merah itu masih ada, tapi kini, tatapannya berbeda. Ada kedamaian di sana, kelegaan yang luar biasa. Perlahan, sosok itu mulai memudar, menjadi transparan, lalu menghilang sepenuhnya, seolah larut dalam dinginnya embun malam. Tidak ada suara, tidak ada bisikan, hanya keheningan yang damai. Pak Karno merasa lega. Beban yang selama ini menghantuinya kini terangkat. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah membantu sebuah arwah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia mengambil cangkul dan sekopnya, lalu berjalan kembali ke pos jaga. Malam itu, ia tidur lebih nyenyak dari biasanya. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi bayangan yang melintas, tidak ada lagi mata merah yang menatapnya. Hanya keheningan yang menenangkan, dan rasa syukur yang mendalam. Sejak kejadian itu, Pak Karno tidak pernah lagi merasakan hal-hal aneh di TPU. Ia kembali menjadi penggali kubur yang tenang, fokus pada pekerjaannya, dan selalu menghormati setiap jasad yang ia antarkan ke peristirahatan terakhirnya. Ia tahu, di balik setiap nisan, ada kisah yang tersembunyi, dan kadang, ada arwah yang butuh sedikit bantuan untuk menemukan jalan pulang. Dan ia, Pak Karno, sang penggali kubur, merasa bangga bisa menjadi jembatan antara dua alam itu. Itulah kisah mistis malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali ke dirimu. Tapi hati-hati, kadang, yang tak terlihat justru yang paling dekat. Kalau kamu pernah ngalamin kejadian seram juga, tulis di kolom komentar, siapa tahu ceritamu yang aku angkat di video selanjutnya. Jangan lupa like kalau kamu suka cerita kayak gini, subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor lainnya, dan share ke teman kamu yang berani nonton tengah malam. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, jangan dengarkan suara panggilan, kalau kamu sendirian.